Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Evi Novianti dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi prakarya Bab 2 tentang dasar-dasar elektronika dengan KD 3.4 menganalisis penerapan sistem pengendali elektronik. 4.4 membuat alat pengendali elektronik. Tujuan pembelajaran 1. Merancang pembuatan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain. 2. Membuat, menguji, dan mempresentasikan alat elektronika dan sistem pengendali di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Sistem pengendali elektronik meliputi 1. Peralatan listrik. 2. Pembuatan rangkaian stop kontak. Peranan sistem kendali otomotif adalah paling menonjol dalam berbagai keperluan hajat manusia atau bangsa yang telah maju peradabannya. Contoh, pengendali pesawat ruang angkasa, peluru kendali, dan satelit. Peralatan listrik. Peralatan yang biasa digunakan untuk alat elektronik adalah A. Tespen, digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik, kabel atau kawat memiliki tegangan listrik. B. Solder, alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. C. Penggaris siku, alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan. D. Palu, alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium. E. Gunting, alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. F. Ketam, memperhalus permukaan kayu. 2. Pembuatan rangkaian stop kontak. Tahapan pembuatan rangkaian stop kontak meliputi 1. Perencanaan. 2. Persiapan, ide atau gagasan. 3. Bahan dan alat. Bahan: kardus, lampu lombok, stan lampu lombok, terminal 4 mata, kabel, isolasi, colokan jantan, terminal sambungan kabel. Alat: obeng, gunting, pisau atau cutter. Cara pembuatan: 1. Siapkan kardus, potong hingga membentuk persegi panjang, misalnya 35 cm x 50 cm, sesuai ukuran dus yang dipakai. 2. Potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Gunakan kabel serabut warna merah putih. 3. Pasang salah satu ujung kabel pada colokan jantan. 4. Siapkan terminal 4 mata, kemudian buka kap atau tutupnya menggunakan obeng. 5. Ujung kabel pusat dikupas 0,5 cm, kemudian isi atau serabut dibagi 2 seperti gambar di bawah ini. 6. Kendurkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. 7. Pasang kap atau tutup terminal kembali dan kencangkan bautnya. 8. Siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. 9.
Siapkan colokan jantan dan buka kap atau tutupnya. 10. Pasang ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. 11. Pasang kap atau tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. 12. Masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu atau stop kontak pertama berada di lubang nomor 1. 13. Siapkan stan lampu, lombok, dan terminal, sambungkan kabel, kemudian pasang kabel stan lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. 14. Pasang ujung kabel yang dari saklar ke terminal sambungan kabel. 15. Untuk saklar kedua, ketiga, dan keempat, ulang langkah 8 sampai 14. 16. Pasang lampu lombok untuk masing-masing stan lampu. Dan yang terakhir, yang ke-17, hasil akhir pemasangan instalasi listrik menggunakan stop kontak. Nyalakan lampu dengan cara colokan stop kontak ke terminal arus listrik. Saklar 1 untuk lampu 1, saklar 2 untuk lampu 2, saklar 3 untuk lampu 3, dan saklar 4 untuk lampu 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.